Pengertian PPh Pasal 25. Pajak penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan PPh Pasal 25. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25. Contoh soal, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar Rp50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh Pasal 21 sebesar Rp10 juta, PPh Pasal 22 sebesar Rp5 juta, PPh Pasal 23 sebesar Rp3 juta, PPh Pasal 24 sebesar Rp3.500.000. Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Jawabannya yaitu PPh terutang tahun 2014 sebesar Rp50 juta, kredit pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp10 juta, PPh Pasal 22 sebesar Rp5 juta, PPh Pasal 23 sebesar Rp3 juta, PPh Pasal 24 sebesar Rp3.500.000. Jumlah kredit pajak sebesar Rp21.500.000. Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2015 diambil dari PPh terutang tahun 2014 Rp50 juta dikurang dari kredit pajak dari PPh 21 sampai 24 dan hasilnya yaitu sebesar Rp28.500.000. Besarnya PPh Pasal 25 per bulan yaitu Rp28.500.000 dibagi 12. Hasilnya Rp2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar Rp2.375.000. Tata cara penyetoran PPh 25. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk pembayaran pajak bulan Februari 2015, angsuran PPh Pasal 25 harus dibayarkan maksimal tanggal 15 Maret 2015. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Persyaratan dalam membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 adalah penyetor wajib membawa surat setoran pajak atau SSP ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008 yang diterbitkan pada 21 Mei 2008 yang lalu. Tata cara pelaporan PPh 25. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Pengertian PPh Pasal 26. Pajak penghasilan Pasal 26 atau PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Perhitungan PPh Pasal 26. Kasus dan pertanyaan. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26. Jawaban: PPh Pasal 26 sama dengan 20% dikali Rp100 juta.
hasilnya yaitu 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Penyetoran PPh pasal 26. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Contoh, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996, penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1996. Bila tanggal 10 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan PPh pasal 26. Pelaporan PPh pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa PPh pasal 26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus dilampiri lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan. Contoh, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996, pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1996. Bila tanggal 20 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.